mau menyanyi dan memuji Tuhan. Lagunya apa ya, Lucy? Lagunya Hari Ini Kurasa Bahagia. Seperti Lose, bahagia ketemu adik-adik, juga adik-adik harusnya bahagia juga dong ketemu sama Lose-Losenya di sini ya. Kita mau nyanyi satu lagu, Lose. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Asik. Untuk berkat Tuhan bagi kami. Saat ini kami mau sekolah minggu, kiranya Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam surga. Amin. Tahu gak sih? Apaan tuh? Lause ini pekerja Kristus loh. Lause juga kan? Oh iya, Anak-anak juga, adik-adik juga kan ya? juga. Ketika Oke. kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita itu juga pekerja Kristus. Benar Lause. Dan kita ini berarti melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Betul ya, Lose? Benar loh. Kita nyanyikan lagu apa nih, Lose? Pekerja Kristus. Ya, musik. Biasa sekali loh, kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, ada juga loh adik-adik yang mau menyampaikan pujiannya, mau menyampaikan kesaksiannya melalui pujian atau juga yang membaca firman Tuhan. Iya lah. Oke, kita dengarkan dulu ya. Silakan. Jalan segala Yesus, jalannya setiap kami. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya.
hafalan ayatnya. Nah, bisa juga hubungin langsung-langsungnya ya. Nah, Benar sekarang sekali. kita mau ngapain langsung? Kita sekarang mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk scan barcode yang ini ya. Baca di layarnya. Di layar ya. Oke. Nah, kita menyanyikan pujian betapa hati-hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, aku diriku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku dibayar tanganmu, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oke, semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, syukur, dan hormat kami haturkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih karena kami bisa memberikan sedikit dari apa yang kami punya untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami berikan, Tuhan senang dengan apa yang telah kami berikan ya Bapak. Kami serahkan segala ke dalam tangan Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita dari Lobster. Kiranya kami bisa mendengarkan, kami bisa fokus, dan kami bisa selalu mentaati apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan cerita dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siap, kepada saya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat
adik-adik Sekolah Minggu GKY Karawaci. Bertemu lagi bersama Lause Raisa. Lause sangat senang hari ini bisa bercerita lagi buat adik-adik walaupun secara online. Nah, Lause mau tanya nih, siapa yang tahu hari ini namanya hari apa ya? Hari apa? Betul, hari ini adalah hari Minggu. Nah, biasanya sebelum corona, setiap hari Minggu kita kemana? Ke mall? Jalan-jalan? Atau kemana ya tempat yang seharusnya kita utamakan untuk pergi? Iya, betul. Jadi di hari Minggu itu orang Kristen biasanya pergi ke gereja, seperti mama papa pergi beribadah, dan adik-adik yang masih sekolah minggu ikut ibadah di sekolah minggu. Nah, Lause juga sangat merindukan bisa pergi ke gereja. Jadi semoga corona ini bisa cepat selesai dan kita bisa kembali lagi berkumpul di gereja. Oh iya, untuk hari ini Lause ada teman juga nih. Namanya Benji. Nah, ini anjing kesayangan Lause adik-adik. Benji umurnya baru 8 bulan. Nah, biasanya Lause berikan makan sama Benji 3 kali sehari. Lause sangat sayang Benji, jadi Lause suka kasih makan. Dan dia sangat senang setiap kali makan, dia makan dengan lahap. Apalagi kalau misalnya dikasih susu. Wah, dia sangat senang juga minum susu. Nah, adik-adik, hari ini Lause juga akan bercerita tentang makanan. Nah, kira-kira ceritanya seperti apa ya? Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong Lause Raisa dan juga semua yang mendengarkan supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi dahulu kala ada bangsa namanya bangsa Israel. Nah, biasanya adik-adik sudah sering kan dengar tentang bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini mereka sudah sangat lama hidup di Mesir. Tapi di Mesir mereka hidupnya susah, mereka disuruh bekerja, mereka susah makanan di sana. Pokoknya mereka sering diperlakukan sebagai bangsa yang lebih rendah daripada orang-orang Mesir. Jadi waktu itu mereka tidak senang hidup di Mesir. Mereka sedih sekali. Dan akhirnya Tuhan menolong bangsa Israel untuk bisa keluar dari tanah Mesir. Nah, waktu itu Tuhan memilih satu pemimpin untuk bangsa Israel namanya Musa. Siapa namanya? Musa, betul sekali. Nah, jadi waktu itu Musa yang memimpin jalannya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke Kanaan. Apa ya bedanya Kanaan dan Mesir? Nah, kalau di Kanaan itu orang-orang Israel udah dengar di sana itu banyak buah-buahan, banyak susu, banyak madu. Pokoknya di tanah Kanaan itu mereka bisa hidup dengan senang. Mereka tidak disiksa lagi, mereka tidak disuruh kerja lagi. Karena waktu di tanah Kanaan itu adalah tanah yang Tuhan mau berikan buat bangsa Israel. Tapi
dari Mesir ke Kanaan itu sangat-sangat jauh. Tidak bisa naik mobil waktu itu karena belum ada mobil. Tidak bisa naik motor juga, belum ada motor. Dan yang pasti tidak bisa naik kapal laut. Mereka harus melewati gurun yang kering. Gurun itu tanahnya kering, susah sekali dapatkan air. Dan perjalanan ini kebanyakan dari bangsa Israel harus berjalan kaki. Ada juga yang memang bawa ternak mereka seperti keledai atau beberapa hewan lain. Tapi tidak semua orang bisa naik di atas ternak. Jadi kebanyakan harus berjalan kaki. Mulai dari yang paling tua, kakek nenek, sampai orang tua, sampai yang anak-anak kecil, sampai yang baby harus digendong mamanya buat berjalan keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Nah, waktu mereka berjalan, mereka tiba-tiba merasa lapar. Perut mereka mulai berbunyi. Nah, coba adik-adik bayangkan kalau adik-adik lapar, biasanya di rumah mama sudah masak atau mungkin orang tua kita membelikan makanan, jadi kita bisa langsung makan kan di rumah. Tapi waktu itu bangsa Israel lihat ke kiri, lihat ke kanan, ke depan, tidak ada apapun yang bisa dimakan. Mereka tanya kepada pemimpin mereka, "Gimana ini Musa? Bagaimana kita bisa makan? Tidak ada apapun yang bisa dimasak di gurun ini. Tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan karena kering, apalagi air. Aduh, tidak ada air adik-adik." Tapi apa yang terjadi? Tuhan menyediakan untuk bangsa Israel. Nah, waktu itu Tuhan berbicara kepada Musa yang adalah pemimpin bangsa Israel, kalau keesokan harinya Tuhan akan menurunkan hujan roti dari langit. Nah, waktu itu bangsa Israel bingung. Hah? Hujan roti? Apa itu? Nah, jadi bangsa Israel akhirnya beristirahat dulu adik-adik. Mereka membangun kemah karena waktu itu tidak ada rumah, tidak ada tempat tinggal. Nah, terus setelah mereka tidur, besok paginya matahari muncul. Sudah pagi, mereka keluar dari kemah mereka. Waktu mereka keluar, apa yang terjadi? Apa ini? Warna putih di tanah. Apa ya ini? Apa ya bulat-bulat seperti ini? Waktu mereka coba, enak rasanya. Jangan-jangan ini roti yang Tuhan janjikan. Astaga, Tuhan mendengar doa kami. Tuhan tahu kami kelaparan, dan sekarang Tuhan kirimkan roti yang jatuh dari langit. Wah, adik-adik bangsa Israel sangat senang sekali. Jadi mereka pungut satu-satu rotinya. Waktu itu mereka bisa makan ya, walaupun dari tanah ya. Jadi itu bersih, jadi tetap bisa dimakan. Terus mereka makan, akhirnya mereka merasa kenyang. Nah, apakah Tuhan hanya lakukan ini satu kali? Tidak. Tuhan lakukan ini berhari-hari adik-adik. Sampai bangsa Israel setiap hari bisa makan. Tapi satu hari sebelum hari Sabat, Musa pemimpin mereka memberitahukan kepada bangsa Israel kalau mereka harus mengumpulkan mana hari ini dan untuk dimakan juga besok hari di hari Sabat. Jadi waktu hari Sabat tidak ada yang boleh keluar untuk mencari mana. Nah, nama roti ini mana ya adik-adik? Kenapa tidak boleh keluar? Karena Tuhan mau
di hari Sabat bangsa Israel itu harus berdoa kepada Tuhan, harus beribadah kepada Tuhan, menyediakan waktu beristirahat untuk Tuhan. Sama seperti kita kan, kita ke sekolah dari hari Senin sampai Jumat. Dulu waktu Lause masih SD, sekolahnya Lause Senin sampai Sabtu. Atau mungkin orang tua kita bekerja Senin sampai Sabtu. Tapi hari Minggu tidak ada yang ke sekolah, tidak bekerja juga. Melainkan kita harus kemana? Ke gereja. Kalau seperti sekarang, ikut ibadah sekolah minggu, ibadah online. Nah, waktu itu yang Musa kasih tahu ke bangsa Israel. Tapi, apa yang terjadi adik-adik? Aduh, ada sebagian orang yang tidak mau taat. Besoknya waktu di hari Sabat, mereka tetap keluar dan mencari mana. Tapi mereka menjadi sangat malu karena ternyata di hari itu tidak ada hujan roti dari langit. Jadi mereka sangat malu karena sudah mencari keluar tapi tidak ada. Selain itu, ada juga beberapa orang yang mengambil roti mana ini sangat banyak dan berlebihan di hari sebelumnya. Mereka ambil melebihi apa yang mereka makan. Jadi mereka buang-buang makanan. Apa yang terjadi? Keesokan harinya roti mana yang berlebihan itu keluar ulat, keluar cacing dan membusuk. Karena melalui itu Tuhan mau ajarkan kalau harus mengambil makanan secukupnya. Sama seperti kita. Kadang-kadang ya kalau ada makanan enak di rumah atau kalau misalnya kita ke acara, kita ambil banyak sekali. Tapi kita sudah kekenyangan sampai tidak mampu habiskan dan akhirnya makanan itu harus dibuang. Sayang kan kalau makanannya harus dibuang? Kita harus ambil secukupnya. Kalau seandainya masih lapar, bisa tambah lagi. Tapi awal ambil yang semampunya adik-adik untuk makan. Terus melalui cerita ini kita juga belajar untuk bersyukur karena masih bisa makan. Lause sampai sekarang setiap pagi, siang, atau malam masih ada makanan di rumah. Kita harus bersyukur kalau masih bisa makan. Karena kalau adik-adik lihat di TV atau di berita-berita, sudah ada loh beberapa orang di Indonesia yang sekarang kelaparan karena mereka tidak punya pekerjaan lagi semenjak corona, tidak punya uang, sampai mereka tidak bisa makan. Nah, jadi kalau kita masih bisa makan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau adik-adik punya makanan yang lebih, juga bisa dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Terus, pelajaran yang ketiga, kita juga harus ingat kalau Tuhan itu memberikan hari Sabat. Nah, kita percaya hari Sabat itu ada di hari Minggu. Jadi, jangan lupa untuk menyediakan waktu setiap hari Minggu ikut sekolah Minggu. Setiap hari Minggu bisa beribadah di rumah orang tuanya juga. Jadi, kita harus bersyukur adik-adik untuk itu. Karena coba dihitung deh, satu minggu ada berapa hari? 7. Tuhan memberikan kita berapa hari untuk bekerja? 6. Dan Tuhan hanya minta 1 saja hari untuk kita datang mengucap syukur kepada Tuhan, untuk kita datang beribadah. Untuk itu jangan lupa ya, setiap hari Minggu walaupun online tetap ikut ibadah. Baik adik-adik, mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena masih diberikan makanan di tengah situasi seperti ini. Kami mau menyerahkan untuk orang-orang di luar sana yang sekarang lagi kelaparan. Biarlah Tuhan yang menolong
supaya mereka bisa mendapatkan makanan. Tuhan, pakailah kami untuk bisa membantu orang-orang lain juga di luar sana. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Lawson, tadi cerita yang dibawakan Lawson yang membawa cerita tadi sangat luar biasa ya. Betul loh Sob. Iya. Nah, jangan lupa ya, kita sudah dengarkan, kita lakukan dalam kehidupan kita Benar sehari-hari. Nah, kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan dalam sekolah minggu kami pada hari ini. Dan kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini dan juga sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami dan kami tetap dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur pada Bapa dalam surga. Amin. Bye. Happy Sunday.